Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Banyak karakter yang bermunculan dari anime One Punch Man season 1 sampai season 2. Mereka juga memiliki kekuatan yang beragam, baik yang lemah sampai yang kuat. Namun ada beberapa hero yang sebenarnya mereka memiliki potensi besar untuk menembus jajaran pahlawan elit, khususnya pahlawan kelas S. Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 hero yang bisa atau berpotensi naik ke kelas S di masa depan. Oh iya, karakter yang bakal disebutin nanti adalah pendapat Mimin pribadi ya, berdasarkan anime dari One Punch Man season 1 dan season 2. Jadi kalau ada karakter kesukaan kalian yang tidak Mimin sebutkan, Mimin mohon maaf. Oke, lanjut. Penasaran siapa sajakah ke 6 hero tersebut? Mari kita bahas. Hero yang pertama ada Jigoku no Fubuki atau biasa kita sebut dengan Fubuki. Dia adalah pahlawan pertama kelas B, dan yang seperti kita tahu Fubuki adalah adik dari Tatsumaki, pemilik telekinesis terkuat dari jajaran pahlawan. Jangan terkejut ya kalau Fubuki masuk di dalam list ini. Sebenarnya dengan kemampuannya saat ini Fubuki bisa saja naik atau bahkan bisa bersaing di jajaran pahlawan kelas A. Namun dia tidak mau dan merasa menyerah untuk bisa bersaing di jajaran pahlawan kelas A. Terlebih lagi untuk menjadi nomor 1, karena dia sepertinya sangat haus akan posisi pertama dalam peringkat pahlawan. Terlebih jika naik ke kelas A dan merasa dibayang-bayangi dengan keberadaan Amai Max yang tidak mau naik ke kelas S. Akan tetapi setelah dia bertemu dengan si botak berjubah, kelihatannya perlahan dia mulai ingin bergabung sebagai teman Saitama, dan bisa jadi di masa depan dia akan berusaha untuk bersaing dan naik di jajaran pahlawan kelas elit. Walaupun kemungkinannya agak kecil, tapi Fubuki masih memiliki kesempatan bersaing terlebih masuk menjadi pahlawan kelas S. Perlu kita ingat untuk saat ini Fubuki adalah pahlawan pengguna telekinesis terkuat setelah Tatsumaki. Jadi kalau dia mau berusaha keras, ya mungkin potensinya bisa masuk menjadi pahlawan kelas S menjadi cukup terbuka, asalkan dia mau membuang egonya yang ingin selalu menjadi nomor 1. Untuk pahlawan yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah murid dari Atomic Samurai, Ian, Okamaitachi, dan Bushi Drill. Bisa dibilang mereka adalah ketiga pahlawan pengguna pedang terkuat setelah Atomic Samurai. Walaupun sampai saat ini di animenya sendiri baru Ian saja yang sudah menunjukkan kemampuan bertarungnya. Lebih tepatnya saat dia bertarung menghadapi Melzalgard. Seperti yang kita tahu, dengan kemampuan bertarungnya saat itu Ian tidak mampu menghadapi Melzalgard sampai-sampai kehilangan tangan kirinya. Lalu pada akhirnya Melzalgard dihadapi oleh Atomic Samurai dan para pahlawan kelas S lainnya. Besar kemungkinan kemampuan bertarung dari Okamaitachi dan Bushi Drill tidak jauh berbeda dengan Ian. Bahkan mungkin Ian lah yang masih menjadi murid terkuat dari Atomic Samurai. Hal itu berdasarkan dari peringkat pahlawan mereka bertiga ya. Ian berada di peringkat kedua, diikuti Okamaitachi dan Bushi Drill di peringkat ketiga dan keempat pahlawan kelas A. Dengan terus mengasah kemampuan pandang dan pengalaman bertarung yang terus ditingkatkan dari Ian, Okamaitachi, dan Bushi Drill, bukan tidak mungkin di masa depan mereka bertiga ini akan melanjutkan perjuangan dari Atomic Samurai. Kalau kita lihat, mereka bertiga memiliki potensi yang hampir sama untuk naik ke jajaran pahlawan kelas S. Apalagi jika suatu hari nanti Atomic Samurai memutuskan untuk pensiun. Sudah pasti salah satu dari mereka bertiga atau bahkan ketiganya sekaligus akan melanjutkan perjuangan dari guru mereka sendiri yang menjadi hero kelas S. Hero yang kelima adalah Amai Max. Seperti yang kita tahu, Amai Max menjadi hero kelas A peringkat tertinggi. Sebenarnya kemampuan bertarungnya di atas rata-rata pahlawan kelas S pada umumnya sih, atau bahkan lebih kuat dari beberapa pahlawan kelas S seperti Puri-Puri Prisoner. Itu pendapat Mimin pribadi ya. Hal itu ditunjukkan di anime One Punch Man season kedua saat Amai Max mampu mengalahkan semua monster yang dia temui dengan rata-rata level bencana harimau dan iblis. Saat penyerangan monster besar-besaran ke berbagai wilayah perkotaan dari asosiasi monster,
Namun sayangnya dia tidak mau menjadi hero kelas S dan memilih bertahan menjadi pahlawan kelas A peringkat ke-1. Alasan tidak mau naik adalah karena dia ingin mencegah para karakter atau pahlawan yang tidak begitu kompeten agar tidak bisa naik menjadi hero kelas S. Dan perlu kalian ketahui, Amemax adalah satu-satunya karakter pahlawan di list ini yang memiliki potensi paling besar naik ke kelas S. Terlebih potensinya yang cukup viral di jajaran pengurus asosiasi pahlawan. Hero yang terakhir adalah si botak berjubah. Sudah sangat jelas kalau Saitama sampai sekarang masih menjadi satu-satunya hero atau bahkan satu-satunya karakter terkuat di dunia One Punch Man. Tapi kalau soal peringkat pahlawan dan ketenaran, sayang sekali nasibnya agak apes. Seperti yang kita tahu, harusnya posisi Saitama sudah jauh-jauh hari berada di kelas elit, yaitu kelas S, dan mungkin bisa jadi langsung menempati peringkat ke-7. Namun saat itu Saitama masih fokus berlatih, sampai-sampai dia tidak tahu kalau saat itu sudah dibentuk asosiasi pahlawan. Sialnya pula terjadi kesalahpahaman antara Saitama dan King. Di masa lalu si botak sering menyelamatkan King saat diserang oleh monster, tapi justru King yang diangkat oleh pihak asosiasi pahlawan lalu menempati hero kelas S. Dan sampai saat ini dari update anime One Punch Man season 2, posisi hero dari Saitama masih di jajaran pahlawan kelas B. Akan tetapi perlahan tapi pasti peringkat pahlawan Saitama terus naik. Dari season pertama dulu masuk di peringkat buncit kelas C, sampai di season 2 sudah naik di jajaran pahlawan kelas B. Jadi masa depan si botak naik ke kelas S masih terbilang cerah, walaupun naiknya secara step by step. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang 6 karakter hero yang bisa atau berpotensi naik ke kelas S di masa depan. Bagaimana menurut kamu? Adakah karakter kesukaanmu dalam pembahasan barusan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini juga berkembang dan makin dikenal banyak orang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya.